Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurrahma. Saya jurusan akuntansi. Saya akan mempresentasikan tentang tugas mata kuliah perencanaan perpajakan, yaitu dasar-dasar pemeriksaan pajak. Di sini saya akan membahas yang pertama dasar hukum pemeriksaan pajak, dan yang kedua kriteria pemeriksaan pajak, yang ketiga pemeriksaan dalam perpajakan, yang keempat tujuan pokok pemeriksaan pajak, yang kelima tahapan-tahapan pemeriksaan pajak, yang keenam syarat pemeriksaan pajak, dan kesimpulan. Yang pertama, apa dasar hukum pemeriksaan pajak? Ketentuan mengenai pemeriksaan pajak telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, sebagaimana mengalami beberapa kali perubahan hingga terakhir diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau UU KUP. Merujuk pada pasal 1 angka 25 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk menghimpun dan mengolah data, keterangan atau bukti yang dilakukan secara objektif dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan dalam hal menguji kepatuhan, pemenuhan kewajiban perpajakan ataupun untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perpajakan. Ruang lingkup pemeriksaan pajak dengan tujuan menguji kepatuhan kewajiban perpajakan bisa meliputi satu, beberapa, ataupun seluruh jenis pajak, baik untuk satu atau beberapa masa pajak, bagian pajak maupun tahun pajak dalam tahun-tahun sebelumnya dan tahun berjalan. Yang kedua, kriteria pemeriksaan pajak merujuk pada pasal 4 ayat 1 PMK 17 tahun 2013 ST-PMK 18 tahun 2021. Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan bisa dilakukan dalam hal memenuhi beberapa kriteria. Wajib pajak yang mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sesuai dengan pasal 78 UU KUP. Ada data konkret yang menyebabkan pajak yang terutang tidak dibayar atau kurang dibayar. Wajib pajak melaporkan SPT yang menyatakan lebih bayar. Wajib pajak yang sudah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak. Masih membahas kriteria pemeriksaan pajak. Selanjutnya, wajib pajak menyampaikan SPT yang menyatakan rugi. Terus, wajib pajak itu melaksanakan penggabungan, pemekaran, likuidasi, peleburan, pembubaran, atau meninggalkan Indonesia selama-lamanya. Wajib pajak melaksanakan perubahan tahun buku atau metode pembukuan. Wajib pajak tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT tetapi lewat dari jangka waktu yang sudah ditetapkan dalam surat teguran yang terpilih untuk dilaksanakan pemeriksaan berdasarkan analisis risiko. Selanjutnya, wajib pajak menyampaikan SPT yang terpilih untuk dilaksanakan pemeriksaan berdasarkan analisis risiko. PKP tidak melaksanakan penyerahan PKP atau JKP dan telah diberikan pengembalian pajak masukan atau telah mengkreditkan pajak masukan sesuai dengan pasal 9 ayat 6C UU PPN. Lalu yang ketiga, apa tujuan pokok pemeriksaan pajak? Sebagai bagian akhir dari proses pengendalian perpajakan, pemeriksaan pajak ini penting dilakukan dan mempunyai tujuan menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, meliputi SPT lebih bayar termasuk yang telah diberikan pengembalian pendahuluan pajak. Keempat, apa yang dimaksud dengan pemeriksaan dalam perpajakan? Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data, atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Yang kelima, tahapan-tahapan pemeriksaan pajak. 1. Penyampaian SPT PPh Badan. Yang kedua, penerbitan SP2 dan pemberitahuan ke WP. Yang ketiga, permintaan peminjaman dokumen. Yang keempat, pelaksanaan penguji. Yang kelima, pemberitahuan hari pemeriksaan atau yang disebut SPHP dan pemberian tanggapan dari WP. Yang keenam, pembahasan akhir dan pembahasan akhir dengan tim quality assurance. Yang ketujuh, berita acara hasil pembahasan akhir. Yang ke-8, laporan hasil pemeriksaan. Yang ke-9, penerbitan SKP. Yang keenam, apa syarat pemeriksaan pajak? Pemeriksaan pajak yang melaksanakan pemeriksaan harus memenuhi syarat-syarat berikut. Yang pertama, telah mendapatkan pendidikan dan pelatihan teknis yang cukup serta memiliki keterampilan sebagai pemeriksaan pajak. Kedua, menggunakan keterampilannya secara cermat dan seksama.
Lalu kesimpulan. Jadi kesimpulannya di sini yaitu pelaksanaan pemeriksaan pajak terdiri dari dua tujuan. Yang pertama adalah pemeriksaan pajak yang bertujuan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, dan yang kedua adalah pemeriksaan pajak dilakukan untuk tujuan lain. Kedua bentuk pemeriksaan ini pada dasarnya merupakan bentuk dari tindakan mematuhi peraturan perundang-undangan perpajakan serta dalam rangka mewujudkan penerapan sistem self-assessment agar berjalan dengan efektif dan semestinya. Untuk itu dirasa sangat diperlukan sekali adanya pelaksanaan pemeriksaan pajak. Terima kasih, presentasi dari saya cukup sekian. Mohon maaf apabila ada salah kata dan ucapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk semuanya.